Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1483. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Iblis tak terbatas. Seluruh surga dunia iblis ditarik dan gelombang energi iblis yang mengerikan keluar dari langit dan bumi sebelum kemudian berkumpul di sini dengan gila-gilaan. Akhirnya saat ini Patriark Abyss tiba-tiba terbangun dari kebingungannya karena sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal lain. Aku tidak perlu khawatir tentang hal lain, semuanya ikuti aku dulu, kata Patriark Abyss. Dia berkata dengan suara yang dalam, dan setelah mengatakan itu, sosoknya mengaum dan langsung memasuki penjara iblis tak terbatas. Di belakang Penatua Iblis kuno, Penatua Hati Iblis, dan para penatua lainnya juga mengikuti Patriark Abyss masuk ke penjara iblis tak terbatas. Penatua Iblis kuno dan yang lainnya, mereka sebelumnya tidak berani memasuki karena mereka khawatir akan ditekan oleh kekuatan gelap di wilayah klan kegelapan di dalam penjara iblis tak terbatas. Tetapi sekarang dengan kehadiran dari Patriark Abyss Gerhana Supreme, mereka secara alami merasa jauh lebih lega. Boom! Begitu Penatua Iblis kuno dan banyak orang-orang kuat lainnya memasukinya, segera kekuatan mengerikan memenuhi udara dan menekan semua orang, menyebabkan Penatua Iblis kuno dan yang lainnya tenggelam. Namun kemudian semua orang mendengar bahwa Patriark Abyss menus dingin. Segera kekuatan supreme tahap akhir yang menakutkan di dalam tubuhnya langsung disebarkan, membentuk perisai pertahanan. Lalu dengan keras, semua kekuatan tak terbatas dalam radius 10.000 kaki di sekelilingnya berhasil diblokir. Kekuatan-kekuatan terbatas itu adalah kekuatan yang tersisa dari benda suci klan iblis saat itu, dengan identitas dan kultivasi dari Patriark Abyss Gerhana Supreme. Secara alami itu dapat diabaikan. Ayo maju. Di bawah kepemimpinan dari Patriark Abyss, kelompok-kelompok orang itu dengan cepat masuk lebih dalam dan langsung menuju ke benua Heiyu. Beberapa saat kemudian Patriark Abyss dan yang lainnya telah tiba di luar benua Heiyu. Baru saja tiba di sini, segera serangkaian pembatasan gelap yang mengerikan terus melonjak di luar benua Heiyu menjadi sebuah dunia yang mandiri. Aura yang membuat Penatua Iblis kuno dan yang lainnya merasa sedikit berdebar pun keluar melalui pembatasan di luar benua Heiyu ini. Saya dapat melihat bahwa seluruh benua Heiyu itu dipenuhi dengan kegelapan dan cahaya, dan aturan gelap yang menakutkan menyatu juga melonjak. Melihat ke arah kedalaman benua Heiyu, seluruh benua Heiyu sangat luas dan tidak terbatas dengan cakrawala yang tak berujung. Apa itu? Sebuah benua? Apakah itu benua klan kegelapan? Ada banyak kota dan juga banyak alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya di benua ini. Aku tidak menyangka penjara iblis tak terbatas akan diubah menjadi seperti ini oleh klan kegelapan setelah bertahun-tahun. Apakah ini relokasi langsung sebagian dari benua Heiyu? Tetapi mengapa itu tidak ditolak oleh Daus Surgawi kita? Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, Penatua Iblis kuno dan yang lainnya seketika tersentak. Sejak leluhur mereka menyerahkan penjara iblis tak terbatas kepada klan kegelapan, klan Iblis Abyss belum memasuki penjara iblis tak terbatas selama bertahun-tahun ini. Namun tidak ada yang tahu bahwa klan kegelapan sebenarnya telah membangun infrastruktur baru di kedalaman penjara iblis tak terbatas menjadi sebuah benua yang sangat luas. Dan itu saat ini telah berkembang menjadi seperti ini. Boom! Pada saat ini semua orang secara samar-samar merasakan aura yang bertabrakan dengan surga iblis datang dari kedalaman benua Heiyu ini. Benua Heiyu, klan kegelapan ini berkembang dengan sangat cepat, kata Patriark Abyss. Dia juga menyipitkan matanya. Sebagai pemimpin klan Iblis Abyss, dia secara alami mengetahui lebih banyak tentang pergerakan klan kegelapan daripada master klan iblis lainnya, dan dia secara alami juga mengetahui beberapa rahasia. Tidak peduli apa yang kalian lakukan, ayo masuk dulu, kata Patriark Abyss. Dia berteriak dengan dingin dan lalu bergegas ke depan. Tetapi sebelum dia bisa memasuki benua Heiyu, berdengung. Sebuah batasan gelap yang menakutkan muncul di benua Heiyu itu. Rune gelap yang menakutkan melonjak ke langit, masing-masing sebesar gunung mekar dengan warna keilahian.
Kekuatan kegelapan yang menakjubkan langsung menghantam Penatua hati iblis, langsung menjatuhkan Penatua hati iblis yang ingin masuk dengan keras. Penatua hati iblis kemudian menstabilkan sosoknya, wajahnya menjadi pucat dan esensi di tubuhnya segera melonjak. Itu adalah larangan yang diberlakukan oleh klan kegelapan, kata Penatua iblis kuno. Dia dan yang lainnya seketika tersentak. Bahkan seorang ahli seperti Penatua hati iblis tidak dapat menembus batasan ini yang langsung mengejutkan. Tuan Patriark, Penatua iblis kuno dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah Gerhana Supreme. Itu hanyalah batasan tertinggi, biarkan aku melanggarnya dulu, kata Patriark Abyss. Patriark Abyss tahu bahwa waktunya saat ini sangat mendesak. Dia lalu berteriak tajam dan tiba-tiba menekan dengan telapak tangannya dan duar. Sebuah telapak tangan setinggi langit muncul di antara langit dan bumi. Seluruh telapak tangan itu sebesar bintang dan panjangnya ratusan ribu kilometer. Itu bergemuruh dan hancur. Kekosongan itu langsung dikompresi oleh kekuatan ini. Itu meledak dan kemudian langsung berputar menjadi bubuk kekosongan. Telapak tangan besar itu seperti komet yang menghantam planet ini, bertabrakan dengan keras dengan pembatasan di benua Hayu. Duar, duar. Di saat telapak tangan itu bertabrakan dengan penghalang pembatas telarang, suara gemuruh terus terdengar, diikuti oleh gelombang kejut yang dahsyat yang menyapu segala arah, seperti ledakan sonik yang langsung menghancurkan kehampaan. Satu demi satu rune gelap terus meledak di bawah pemboman dari Patriark Abyss. Seluruh benua Hayu juga bergemuruh, terus bergetar hebat dan hampir hancur sedikit demi sedikit. Sementara saat ini di tempat telarang kegelapan berada, terlihat tahta Supreme mencoba yang terbaik untuk melawan 18 boneka iblis ini. Duar. Napasnya terus bertabrakan dengan liar. Kalian cepat sempurnakan harta iblis itu, kata tahta Singgasana Supreme. Dia sedang bertarung dan berteriak dan keras kepada yang lainnya. Dia membumbung ke langit, aura jahat menyapu dan kekuatan yang maha tinggi kemudian memenuhi udara. Sinar cahaya gelap terbentuk di sekelilingnya dan lalu ditembakkan, langsung menutupi kekosongan dalam radius 1 juta mil. Dalam radius 1 juta mil ini dia tampaknya telah menjadi pengontrol, mengendalikan semua hukum dan melawan serangan dari 18 boneka iblis tersebut. Dan hal ini juga memberi kesempatan kepada leluhur Anley juga yang lainnya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, leluhur Anley dan yang lainnya langsung tiba di depan harta karun senjata sumber jiwa iblis, dan lalu secara bersamaan memukulnya dengan telapak tangan. Duar. Tepat ketika mereka bersentuhan dengan senjata sumber jiwa iblis, kekuatan tumbukan yang mengerikan meledak langsung dari penggagas sumber jiwa iblis tersebut. Dengan suara ledakan, bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari harta sumber jiwa iblis. Bayangan-bayangan iblis ini berubah menjadi seberkas cahaya, langsung bergegas menuju ke arah leluhur Anley dan yang lainnya. Salah satu leluhur bergegas ke depan dan tanpa menyadarinya, bayangan iblis segera menyerbu ke dalam tubuh leluhur itu dalam sekejap. Tidak, leluhur itu tiba-tiba menjerit dan tubuhnya dan cepat ditutupi dengan garis-garis gelap dan penampilannya menjadi sangatlah menyedihkan. Ada api iblis gelap yang menyala-nyala langsung ke tubuhnya dan energi iblis gelapnya menghilang. Sialan, leluhur musuh, kata leluhur lainnya di samping leluhur yang bernama leluhur musuh itu. Dia meraung dengan marah dan lalu meledakkan telapak tangannya. Segera kekuatan kegelapan yang tak terlihat menyebar, mencoba menekan api iblis gelap yang ada pada tubuh leluhur musuh. Namun sebelum leluhur musuh bisa mengusir kekuatan ini, beberapa bayangan iblis hitam langsung memasuki tubuh leluhur musuh. Terlihat sebanyak 7 atau mungkin 8 bayangan iblis menembus tubuh leluhur musuh. Kali ini seluruh tubuh leluhur musuh terbakar secara langsung. Lengannya berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, dan aliran asal-usul gelap murni keluar dari tubuhnya. Asal-usul gelap murni ini mengikuti energi iblis gelap yang tak terlihat. Bola hitam tempat perangkat sumber jiwa iblis berada langsung ditelan oleh penghalang hitam tersebut. Duar. Leluhur musuh pun langsung terbakar dan di tengah jeritannya, seluruh tubuhnya langsung dimusnahkan. Pada akhirnya semua asal-muasal kegelapannya langsung ditelan oleh bola yang mirip kepompong di tempat perangkap sumber jiwa iblis tersebut berada. Boom! Di mana bola sumber jiwa iblis itu berada, kekuatan gelap yang aneh memenuhi udara. Leluhur musuh, bayangan hitam macam apa ini? Benda ini benar-benar bisa menyerap sumber kegelapan. Untuk sesaat semua orang terkejut. Mata leluhur Anley dan yang lainnya juga menyusut dan mereka juga tersentak.
Leluhur musuh itu sama seperti mereka. Itu adalah leluhur tertinggi dari klan kegelapan. Tanpa diduga dalam sekejap dia langsung terbakar menjadi abu oleh kemunculan bayangan iblis yang secara tiba-tiba itu, dan langsung ditelan oleh seluruh sumber jiwa iblis. Bagaimana mungkin ini tidak membuat mereka semua khawatir? Ledakan. Saya kemudian melihat sosok iblis hitam satu demi satu. Setelah membakar leluhur musuh, mereka bergegas menuju ke semua orang. Duar, segera guntur meledak dan dari tubuh leluhur Anley, kilat yang tak terbatas segera melonjak lalu dengan panik menghalangi invasi bayangan hitam tersebut. Leluhur-leluhur lainnya juga mundur terus-menerus terlihat kaget dan marah. Tetapi kemudian mereka juga melawan. Sementara di sisi lain puluhan lampu iblis juga terbang menuju ke arah Qingchen dan yang lainnya. Istana Kun Iblis tekan, kata si Kongjian. Dia langsung mengaktifkan Istana Kun Iblis. Penutup istana yang megah segera turun dan kekuatan kehampaan bergetar langsung menutupi sosok iblis di dalamnya. Namun yang aneh adalah sosok iblis ini sama sekali mengabaikan pembatasan dari Istana Kun Iblis dan langsung menembus pembatasan kekosongan Istana Kun Iblis sebelum kemudian muncul di depan si Kongjian. Gerbang batu Lin Yuan. Kata Lin Yuan Supreme, dia juga berteriak keras dan segera kekuatan gerbang batu dilepaskan lapis demi lapis. Boom, boom, boom. Ribuan gerbang batu langsung menyelimuti sosok iblis hitam itu. Gerbang batu ini berisi kekuatan ruang yang sangat menakjubkan. Itu berubah menjadi beberapa hantu gerbang seperti sebuah sangkar menyebab iblis hitam ini. Namun yang mengejutkan adalah iblis hitam ini juga dapat mengabaikan pengekangan dari gerbang batu Lin Yuan Supreme dalam sekejap, lalu kemudian dia datang ke depan Lin Yuan Supreme. Tidak baik. Lin Yuan Supreme langsung terkejut. Dia mundur dengan gila-gilaan, tetapi kecepatan cahaya sihir hitam ini terlalu cepat, seperti guntur, dan itu mengikuti dari dekat. Di depannya cahaya iblis hendak menyerbu ke dalam tubuh cahaya sihir hitam. Di badan cahaya sihir hitam ini menyala-nyala. Saat berikutnya, sosok muncul di depan Lin Yuan Supreme. Pedang kegelapan berkumpul di tangannya dan yang keras memadamkan miliaran cahaya pedang yang akan menembus tubuh Lin Yuan Supreme. Seketika cahaya sihir hitam itu pun diterbangkan keluar oleh sosok itu, dan sudah jelas sosok itu adalah Qingchen yang mengambil tindakan. Tuanku, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun menoleh dengan heran, wajah mereka menjadi pucat. Cahaya sihir hitam ini sangat menakutkan sehingga mereka itu benar-benar dapat mengabaikan pembatasan ruang apapun yang bahkan tidak dapat dijebak oleh harta karun mereka. Namun untungnya Tuan Qingchen dapat mengalahkannya. Setelah cahaya iblis hitam ini diusir kembali oleh Qingchen, mereka nampak terus berputar, tetapi itu segera berubah menjadi bentuk manusia yang halus. Mereka jelas tidak memiliki mata, tetapi Qingchen merasa bahwa cahaya iblis ini sepertinya ada hubungannya dengan dirinya, merupakan sebuah kontak sebuah yang akrab. Terlebih lagi setelah cahaya sihir hitam ini dipotong oleh Qingchen, itu semua tetap berada di udara dan tidak lagi berani bergerak. Qingchen pun langsung merasa bahwa seolah-olah cahaya sihir hitam itu takut kepadanya. Mungkinkah cahaya sihir hitam ini ada hubungannya denganku? Kata Qingchen. Qingchen tidak bisa menandiri untuk tidak menebak-nebak. Karena jika tidak, Qingchen belum pernah melihat cahaya sihir hitam ini. Tetapi mengapa cahaya sihir hitam ini Qingchen merasa sangat familiar? Tetapi tidak peduli seberapa banyak Qingchen merenung, Qingchen tidak tahu apa hubungan antara cahaya sihir hitam ini dengan dirinya. Lord of the Abyss, tahukah kamu apa cahaya sihir hitam itu? Kata Qingchen, dia bertanya dengan wajah cemberut. Tuan, saya tidak mengenal ini. Meskipun saya adalah keturunan dari klan Iblis Yuan, namun tingkat kultivasi saya saat itu sangat lemah. Jadi leluhur tidak pernah membiarkan bawahan mengendalikan senjata sumber jiwa iblis ini. Kata Lord of the Abyss, dia tersenyum pahit. Apa, kamu juga tidak tahu? Kata Qingchen, dia merutkan kening. Namun pada saat ini, suara leluhur naga Hongguang tiba-tiba terdengar. Qingchen, apa pedulimu tentang benda ini? Benda ini seharusnya seperti roh jahat eksternal. Itu terbentuk dan tidak berkualitas. Itu seperti roh halus. Itu ada dalam ketiadaan di antaranya. Jadi, kedua tanganmu sebelumnya senjata harta karun itu di bawah ini tidak dapat memenjarakan mereka, tetapi kekuatan di tubuh Anda memiliki efek menahan mereka. Jadi Anda tidak perlu peduli sama sekali. Hal terpenting saat ini adalah kamu harus memanfaatkan waktu. Kata leluhur naga, dia lalu berkata lagi, karena sekarang saya merasa bahwa ahli yang kuat akan segera datang. Kata leluhur naga Hongguang. Ahli yang kuat. Kata Qingchen, dia langsung mengerutkan kening.
Namun segera setelah itu Qin tiba-tiba merasakan ledakan dan Qin merasa bahwa seluruh benua Hayu tiba-tiba berguncang. Anda semua bisa merasakan bahwa di langit yang jauh dan aura menakutkan terus nampak terdengar menghantam dengan ganas dan mengguncang seluruh benua Hayu. Boom! Gelombang demi gelombang kekuatan yang menakutkan secara gila-gilaan berdampak kepada penghalang benua Hayu, dan samar-samar terlihat bahwa di luar penghalang, sosok-sosok yang memancarkan aura menakutkan menjulang tinggi di atas langit dan bumi pun menutupi segalanya. Kekuatan iblis abis. Itu adalah para master dari klan iblis abis. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun berkata dengan kaget, "Tuan, itu adalah Patriark Abis Gerhana Supreme," kata Lodok Dabis. Dia berkata dengan kaget saat ini. "Oh, itu dia," kata Qin. Mata Qin juga menyusut. Apakah orang ini benar-benar telah kembali dari negeri jurang maut? Tidak peduli, ikuti aku, kata Qin. Dia tidak peduli dan lalu bergegas menuju sumber jiwa iblis. Patriark Abis Gerhana Supreme itu adalah pemimpin klan iblis abis dan kekuatannya mencapai langit. Wush, kecepatan Qin pun meningkat hingga ekstrim dalam sekejap. Ketika Qin bergegas menuju ke harta senjata sumber jiwa iblis, leluhur Anlei dan yang lainnya yang melihatnya nampak langsung terkejut. "Tidak, anak itu akan bergegas," kata leluhur Anlei. Dia berkata dengan marah. "Harta karun senjata sumber jiwa iblis itu adalah harta karun klan iblis abis. Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan orang lain? Hentikan dia!" Seorang leluhur berteriak dan dengan raungan dia muncul di depan Qin. Pria ini nampak seorang lelaki tua. Dia ditutupi oleh jubah gelap dan di matanya seperti pisau. Itu langsung mencegat Qin dengan cahaya mata yang mengeluarkan cahaya bintang gelap. Terlihat cahaya bintang gelap ini terus melonjak dan langsung menyelimuti dunia di depan mereka. Qin dan yang lainnya langsung merasa seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh kekuatan besar dan di sekitar kekosongan menjadi lengket. Si Kongjian pun menjadi sangat marah. "Leluhur bulan kegelapan, kamu berani menghalangi jalanku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak?" Leluhur bulan gelap itu pun berkata dengan tenang, "Pemberontakan? Si Kongjian, apakah kamu bercanda?" Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Qin dan si Kongjian lalu berkata dengan dingin, "Benda ini ditawarkan kepadamu olehku. Aku telah diperintahkan untuk mengorbankan harta yang telah dimunikan di sini selama ratusan juta tahun. Kami sudah berbelas kasih untuk mengizinkan Anda masuk ke sini sebelumnya, tetapi Anda masih ingin mengambil harta ini. Itu konyol. Saya menyarankan Anda untuk segera keluar dari sini. Jika Anda tidak menyingkir, maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam." Boom! Aura pembunuh yang mengerikan langsung keluar dari tubuh pria ini. Mendengar itu, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun sangat marah. Saat ini Qin tiba-tiba berbisik, "Si Kongjian, Lin Yuan, jangan marah." "Tapi tuanku," si Kongjian dan Lin Yuan Supreme sama-sama menoleh dengan kaget ke arah Qin, tetapi mereka tetap menyingkir. Qin lalu memandang leluhur bulan gelap itu yang memiliki mata tenang dan mata yang meremehkan. Qin lalu berkata dengan ringan, "Biar saya tebak, alasan mengapa Anda di sini untuk melatih penghalang klan iblis Yuan adalah untuk menerobos ke tempat ini, kan? Mendapatkan harta karun ini dan kemudian menggunakan harta klan iblis Yuan untuk mengendalikan dunia iblis ini. Benar atau tidak?" Mendengar itu, leluhur bulan gelap merunutkan kening. "Ya, benar. Jadi apa?" Lalu Qin berkata lagi, "Saya juga merupakan anggota klan kegelapan. Sekarang tahta supreme terperangkap dan leluhur-leluhur lainnya tidak dapat melarikan diri. Sementara para master dari klan iblis abis ada di luar. Sementara kita semua itu adalah anggota klan kegelapan. Dan tidak peduli siapa dari kita yang dapat mengendalikan harta karun sumber jiwa iblis ini, maka itu akan menjadi sama-sama berkah bagi klan kegelapan kita. Jadi, saya di sini untuk membantu Anda," kata Qin. "Hahaha, membantuku?" kata leluhur gelap. Dia tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu pikir aku berbohong padamu?" kata Qin. Dia merutkan kening. Leluhur bulan gelap itu pun mencibir, matanya seperti belati. "Anak muda, keluar dari sini atau aku akan memaksamu untuk keluar dari sini," kata leluhur bulan gelap itu. "Oh, ternyata kamu sangat keras kepala," kata Qin. Dia menghela napas dan setelah Qin selesai berbicara, sumber kegelapan yang menakjubkan di tubuh Qin tiba-tiba melonjak dan jejak kekuatan yang menakutkan langsung berkumpul di tangan kanannya, kemudian melayangkan tinju dengan keras. Seketika kekuatan mengerikan ini langsung menyelimuti leluhur bulan gelap di depan. Ekspresi leluhur bulan gelap langsung berubah dan dia tiba-tiba menyilangkan tangan di depan dadanya, tetapi saat berikutnya tiba-tiba tubuhnya hancur hanya menyisakan sisa jiwa. "Anda
Leluhur bulan gelap pun menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Dan pada saat yang sama jiwanya yang tersisa perlahan menghilang. Kamu hanya orang mati. Beraninya kamu tidak menaatiku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya terlalu malas untuk membunuhmu sebelumnya. Tetapi apakah kamu benar-benar mengira bahwa aku takut padamu? Kata Qin Chen, dia mencibir. Melihat pemandangan ini, leluhur Anle dan yang lainnya merasa sangat marah dan ngeri. Pada saat yang bersamaan mereka juga merasa ngeri. Leluhur bulan gelap itu juga merupakan leluhur klan kegelapan mereka. Tetapi sebenarnya leluhur bulan gelap terbunuh hanya dalam sekejap. Monster macam apa anak itu? Membunuh dengan kekuatan itu memang tidak menakutkan, tetapi yang menakutkan adalah membunuh dengan sangat begitu mudah. Itu benar-benar tidak ada perlawanan sama sekali dan ini sungguh keterlaluan. Nah, kamu sedang mencari kematian. Leluhur Anle dan yang lainnya meraung ketakutan dan mereka menyerbu satu demi satu. Tetapi begitu mereka bergerak, cahaya sirih hitam di sekitar mereka juga tertarik. Dan lalu dengan cepat mendekat membuat mereka tidak mungkin bisa mendekat. Brengsek, seorang leluhur dan para leluhur lainnya meraung dan marah. Seorang leluhur mereka dibunuh oleh Qin Chen hanya dalam sekejap, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena bahkan mereka tidak bisa bergegas maju. Karena sihir cahaya hitam itu benar-benar akan menyerang mereka jika mereka melangkah maju. Namun ada leluhur yang nampak bergegas maju dan seketika cahaya sihir hitam menghantam tubuhnya. Leluhur itu pun langsung terbakar berubah menjadi abu sebelum kemudian